disampaikan kepada pimpinan cabang. Selanjutnya pimpinan cabang mendisposisi kepada wakil pimpinan cabang. Kemudian selanjutnya wakil pimpinan cabang mendisposisi kepada analis kredit bahwa di dalam surat tuntutan penuntut umum dalam 268 strip pertama dan dalam 269 strip kedua secara tidak dapat serta-merta kita artikan bahwa ia telah bersalah. Sebaliknya, orang yang tidak pernah duduk di kursi panas pengadilan atau orang yang tidak pernah didakwa di dalam suatu perkara pidana belum tentu ia tidak bersalah. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara penuntut umum serta hakim sidang yang kami hormati, ada ungkapan dalam dunia penegakan hukum yang kita kenal quid leges in ebolibus, yang apabila diartikan kurang lebih memiliki makna apalah artinya suatu peraturan perundang-undangan kalau tidak disertai dengan moralitas. Jadi makna penting keberadaan perundang-undangan ditujukan pada tercapainya moralitas, di mana moralitas utama dalam penegakan hukum adalah tercapainya rasa keadilan, baik itu keadilan bagi terdakwa yang dihadapkan di muka persidangan maupun keadilan bagi masyarakat lainnya. Jelas dari surat tuntutan yang dibuat dan dibacakan dalam persidangan, apakah hanya bermuatan emosional dan kurang objektif, serta apakah hanya mengejar target agar terdakwa dihukum. Namun pada intinya, kami selaku penasihat hukum terdakwa berharap bahwa empat manfaat dan tujuan hukum dapat terlaksana dengan baik seperti yang diungkapkan Prof. Sudarto, yakni keadilan, kepastian, kemanfaatan, dan kasih sayang. Tadi dikatakan bahwa jaksa JPU konyol dan sesat, itu mengapa dikatakan demikian? Ya, kalau menurut kami kenapa ada redaksi seperti itu, karena fakta yang disampaikan pada saat penuntutan itu menurut kami itu melenceng daripada fakta di persidangan yang sudah dihadirkan, dari saksi yang sudah dihadirkan oleh JPU, dari saksi yang PH hadirkan, dari ahli, itu semuanya menurut kami itu berbeda fakta persidangan yang seharusnya. Makanya itu kami kenapa ada redaksi konyol dan sesat, karena proses hukum ini kan harus ditegakkan agar kita tidak tersesat, kan seperti itu pada prinsipnya. Kalau dari proses sudah ada penyesatan, dalil-dalil yang salah dari fakta persidangan yang diangkat ternyata tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya, itu yang sesat. Kami tegaskan seperti itu. Ya, saya meneruskan statement rekan saya. Kita ambil contoh satu, ya. Di fakta persidangan itu terbukti secara nyata, secara sempurna, aset yang diberikan oleh CVMM Linen itu ada dua tahap. Satu tahap pada saat pengajuan pertama di Mei 2018. Yang kedua diserahkan di Desember 2018 pada saat penambahan fasilitas modal kerja yang diajukan oleh MM Linen. Sementara kita kutip di surat tuntutan penuntut umum itu ada halamannya, halaman 269 kalau tidak keliru saya, itu dia bilang bahwa analisa kredit namanya Gratia Immanuel Lapudo menganalisa MM Linen di bulan Desember 2018 pada saat penambahan itu dengan aset dan jaminan yang sama, gitu loh. Seolah-olah tidak ada tambahan. Ini konyol buat kita, sesat ini, gitu loh. Makanya itu kita tuangkan begitu. Memang benar kata rekan kami, ketika fakta tidak diungkap di persidangan yang benar, ya toh, sesuai fakta, maka diperoleh penyesatan yang kemudian gagal dalam penegakan hukum. Ya, nanti statement-statement akhir kami ada dalam pembelaan itu yang lebih bagus lagi nanti, ya teman-teman bisa ikutilah pembacaan pembelaan ini. Ini penting bagi kami untuk dibacakan keseluruhan. Ya, gitu. Ya, jadi sejauh dari bacaan kami terhadap pembelaan, ini sebenarnya kan tadi kita menyetir bahwa menegakkan hukum dengan hukum. Nah, terkait dengan posisi kasus ini, hubungan hukumnya antara debitur dan kreditur.
diikat dengan perjanjian kredit secara notaris. Nah, akibatnya apa kalau hubungan hukum ini diikat secara notarial dalam perjanjian kredit? Maka kalau ada masalah yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan kredit itu, hukum yang ditegakkan adalah hukum perjanjian itu sendiri atau perjanjian kredit itu sendiri, one prestasi, bukan hukum yang lain. Itu maksudnya menegakkan hukum dengan hukum itu sendiri. Begitu. Tadi sempat disinggung proses kasus kredit ini dengan Tipikor ini melanggar undang-undang HAM, hak Iya. hak asasi manusia. Mungkin bisa Jadi dijelaskan. konsekuensi dari hubungan hukum ini diatur dengan perjanjian, diikat dengan perjanjian. Maka sesuai dengan pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, kalau seseorang itu tidak memenuhi kewajiban karena didasarkan pada hubungan kontraktual atau utang piutang, maka itu tidak bisa dipidana. Jadi ini dengan proses pidana ini jaksa atau JPO bisa dinilai melanggar HAM. Itulah menegakkan hukum dengan hukum dan memperhatikan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Simpulkan sendiri. Ya, sudah. Sebentar lagi ya. Ya. Ya, oke. Ya.